Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Bimbingan dan Konseling Pendidikan Menengah yang beranggotakan Damar Tutur Wicaksono, Lia Hidayah, Putri Rahma Sabila, Wulandari, Vita Apriani, dan saya sendiri Reski Amalia. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang topik-topik layanan bimbingan sosial khususnya untuk siswa pendidikan menengah. Materi pertama akan dijelaskan oleh Putri Rahma Sabila dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok lainnya. Selamat menyaksikan. Materi tentang definisi bimbingan sosial. Menurut Jumhur dan Surya, dalam Tohiri 2007, bimbingan sosial merupakan bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam menyelesaikan dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di lingkungan sosial, sehingga individu mampu menyesuaikan diri secara baik dan wajar dengan lingkungan sosialnya. Bimbingan sosial juga dapat dikatakan sebagai pelayanan yang dapat membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan masyarakat sosial yang lebih luas. Lalu, Mepayer 2004 juga mengungkapkan bahwa suatu bimbingan dikatakan bimbingan sosial apabila pendekatan bimbingan lebih diarahkan pada usaha-usaha mengurangi masalah sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan sosial merupakan salah satu bidang bimbingan dan konseling yang bermakna memberikan bantuan atas permasalahan-permasalahan sosial sehingga individu dapat menyesuaikan diri dengan baik dan bertanggung jawab di lingkungan sosialnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai bidang layanan sosial yang cocok untuk siswa SMP sesuai dengan SKKPD. Yang pertama ada aspek kesadaran tanggung jawab sosial. Pengenalannya yaitu siswa diajarkan mengenal hak dan kewajiban diri sendiri dan hak dan kewajiban orang lain dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Akomodasinya yaitu memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk tindakannya yaitu berinteraksi dengan orang lain dalam suasana persahabatan. Yang kedua, kesadaran gender. Kesadaran gender berarti meletakkan kedudukan, fungsi, atau peran antara laki-laki dan perempuan secara sejajar. Pengenalannya yaitu mengenal diri sebagai laki-laki dan perempuan. Untuk akomodasinya yaitu menerima atau menghargai diri sebagai laki-laki dan perempuan. Tindakannya yaitu berperilaku sesuai dengan peran sebagai laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga ada kematangan hubungan dengan teman sebaya. Pengenalannya yaitu mengenal norma-norma dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Bentuk akomodasinya yaitu menghargai norma-norma yang dijunjung tinggi dalam menjalin persahabatan dengan teman sebaya. Tindakan yang dilakukan yaitu menjalin persahabatan dengan teman sebaya atas dasar norma yang dijunjung tinggi bersama. Saya akan menjelaskan bidang sosial sesuai dengan SKKPD Pendidikan Menengah, terkhususnya untuk sekolah menengah atas atau SMA. Untuk SMA sendiri terbagi menjadi 3 aspek perkembangan. Yang pertama adalah kesadaran tanggung jawab sosial. Internalisasi tujuannya seperti mempelajari keragaman interaksi sosial. Akomodasinya menyadari nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan dalam konteks keragaman interaksi sosial. Sedangkan tindakannya dilakukan seperti berinteraksi dengan orang lain atas dasar keragaman. Aspek perkembangan yang kedua yaitu kesadaran gender, di mana mempelajari perilaku kolaborasi antar jenis dalam keragam kehidupan. Akomodasinya seperti menghargai keragaman peran laki-laki ataupun perempuan sebagai aset kolaborasi dan keharmonisan hidup. Bentuk tindakannya berkolaborasi secara harmonis dengan lain jenis dalam keragaman peran. Dan terakhir, aspek perkembangannya mencakup tentang kematangan hubungan dengan teman sebaya. Internalisasi tujuannya mempelajari cara-cara membina dan kerjasama serta toleransi dalam pergaulan dengan teman sebaya. Akomodasinya seperti menghargai nilai-nilai kerjasama dan toleransi tadi sebagai dasar untuk menjalin persahabatan dengan teman sebaya. Tindakan pelaksanaannya seperti mempererat jalinan persahabatan yang lebih akrab dengan teman sebayanya dengan memperhatikan norma yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan peserta didik pada bidang sosial di jenjang pendidikan menengah.
Sebelumnya, kira-kira apa aja ya permasalahan peserta didik di bidang sosial pada pendidikan menengah? Dikutip dari buku Bimbingan dan Konseling tahun 2016 karya Hidayah Kuarisi, masalah yang dihadapi manusia itu bukanlah masalah pribadi saja, tetapi juga adanya masalah sosial. Hal ini terjadi karena individu itu berhubungan dengan individu lain atau dengan lingkungan sosial budayanya. Nah teman-teman, kira-kira apa aja ya permasalahan sosial siswa di dalam jenjang pendidikan menengah? Nah langsung aja, yang pertama yaitu adanya masalah dengan teman. Nah masalah dengan teman ini mencakup kesulitan dalam mencari teman, kesulitan dalam membina hubungan yang harmonis bersama teman, kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan teman yang baru, serta ketidakmampuan individu dalam membina nilai-nilai dan norma di dalam hubungan pertemanan yang baik. Nah yang kedua yaitu adanya masalah dengan guru. Masalah dengan guru ini biasanya ditunjukkan siswa dengan bersikap yang menyimpang akibat ketidakselarasan perasaan dikarenakan mereka kurang menyukai guru tersebut karena tidak menyukai mata pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah berikutnya yaitu masalah penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah. Biasanya siswa merasa terasingkan di dalam suatu kelompok tertentu dan mereka merasa kesulitan dalam menyesuaikan dirinya pada lingkungan tersebut. Dan yang terakhir yaitu permasalahan di dalam lingkungan keluarga. Biasanya anak merasa tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya atau merasa takut untuk terbuka dalam hal komunikasi bersama orang tuanya, serta sulitnya mewujudkan hubungan yang harmonis bersama anggota Baiklah, keluarga. selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kaitan permasalahan sosial dengan bidang pribadi. Sebelumnya teman saya telah menjelaskan mengenai permasalahan sosial yang terjadi di sekolah menengah. Permasalahan sosial seperti masalah dengan teman, masalah dengan guru, masalah di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Jika kita kaitkan dengan bidang pribadi, maka dapat dikatakan bahwa permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya itu dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang terjadi. Salah satunya faktor dari dalam diri siswa itu sendiri, yakni mereka belum dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri serta belum dapat bertanggung jawab sebagai makhluk sosial. Hal ini menjadikan bimbingan konseling bidang pribadi ini sangat dibutuhkan untuk mengubah sikap negatif siswa menjadi sikap yang positif dan lebih bermanfaat dalam melakukan aktivitas sosial. Dengan menumbuhkan sikap positif dalam pribadi individu dapat membantu menumbuhkan pemahaman diri dalam individu itu sendiri, sehingga individu dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya serta kesempatan dan tantangan yang ada di luar dirinya. Pada dasarnya melalui bimbingan konseling bidang pribadi ini diharapkan individu dapat mencapai tingkat kedewasaan dan kepribadian yang utuh dan penuh sesuai yang telah diharapkan, sehingga individu dapat mengintegrasikan diri dalam aspek kehidupan secara utuh, selaras, serasi, dan sejalan. Peserta didik pendidikan menengah pada bidang sosial yaitu menjadikan peserta didik memiliki banyak masalah dimanapun ia berada, baik di lingkungan sosial, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan sekolah. Adapun yang dapat terjadi di lingkungan sekolah yaitu peserta didik akan dijauhi oleh beberapa teman, dicap oleh beberapa guru, sehingga ia tidak dapat bersosialisasi dengan optimal di lingkungan sekolah. Adapun keterkaitan permasalahan sosial, permasalahan peserta didik pendidikan menengah pada masyarakat yaitu peserta didik akan dikucilkan dan mendapat sanksi sosial di masyarakat, sehingga peserta didik tidak dapat bersosialisasi luas pada masyarakat ataupun tetangga-tetangganya. Dan hal tersebut memicu permasalahan baru yang ada dalam keluarganya, yaitu menjadikan keluarganya malu dan keluarganya tidak bisa menerima peserta didik tersebut, sehingga peserta didik tersebut mendapatkan banyak sekali permasalahan pada bidang sosial, sehingga peserta didik tidak memiliki relasi kepada siapapun dan ia akan merasa
frustasi dan stres. Sekian penyampaian video materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.